Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 38 Jauh di dalam tanah. Dia mengulurkan tangannya untuk mengetuknya dan tidak ada suara lain selain ketukan lembut yang dibuatnya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan telur itu dan saat dia bertemu seseorang, dia pasti akan ketahuan. Orang-orang yang terbang di udara itu masih mencari telur ini dan mereka sepertinya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jika dia membawa telur ini bersamanya untuk mencari Guan Xilin, terlepas dari apakah dia akan berhasil sampai di sana dengan selamat, dia akan menyeretnya ke dalam bahaya yang tak terkira jika dia bersamanya. Apa yang harus dilakukan? Dengan benda merepotkan ini. Alisnya berkerut saat dia mengingat metode untuk menyegel kontrak dari pikirannya. Matanya berbinar dan dia langsung menggigit jarinya untuk meneteskan setetes darah pada cangkang telur. Namun entah bagaimana, tetesan darah itu tidak terserap ke dalam cangkang telur, tetapi malah menggelinding ke samping. Dia menatapnya tajam dan berkata, bukankah dikatakan bahwa sebelum jenis binatang buas lahir, meneteskan setetes darah pada mereka akan menularkannya padamu? Apakah itu tipuan? Dia tidak menyerah dan dia memeras 2 tetes darah lagi untuk meneteskannya, tetapi tetap tidak ada respons. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Hah? Suara apa itu? Dia menajamkan pendengarannya dan melihat sekeliling, akhirnya menyadari bahwa suara samar itu sepertinya berasal dari bawah tanah. Seperti dugaannya, saat dia melihat ke bawah dan mengamati tanah di sekitarnya, dia melihat ada tanah yang terdorong ke atas, seperti ada sesuatu di bawah tanah yang mengebornya. Goper penggali. Seharusnya tidak. Tidak ada goper penggali yang sebesar ini. Dia memasukkan telur emas itu ke dalam pakaiannya di depan dadanya dan ingin melompat dari tanah yang bergemuruh itu, tetapi kepalanya baru saja muncul dan dia segera melihat seorang pria paruh baya mengendarai pedang ke daerahnya yang tidak terlalu jauh dan dia secara naluriah mundur. Namun, satu langkah mundur itu telah membuat kakinya menginjak tanah yang gembur dan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh ke dalam rumah di bawah permukaan tanah yang gembur itu. Ah! Dia berteriak kaget dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Tubuhnya meluncur turun dari jurang yang curam dan kecepatan luar biasa yang terjadi membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Sementara itu di atas, tepat setelah Feng Jiu meluncur turun, 2 tikus tanah menjulurkan kepala mereka dari tanah, dan berkicau beberapa kali sambil menoleh ke kiri dan kanan. Tak lama kemudian, mereka kembali menggali, untuk menutup lubang yang telah terbuka ke permukaan. Pria paruh baya yang menunggangi pedangnya, yang mencari sumber suara tadi, menoleh ke sekelilingnya, namun tidak melihat seorang pun manusia di sana dan tidak merasakan kehadiran siapapun. Ia mengerutkan kening dalam-dalam, apakah aku salah dengar? Dia melepaskan kesadarannya untuk menyebar ke seluruh area beberapa kali dan ketika dia tetap tidak menemukan apapun, dia akhirnya meninggalkan area itu sambil mengayunkan pedangnya. Ahahaha. Di bawah tanah, teriakan kaget Feng Jiu bergema di terowongan saat tubuhnya terus meluncur turun. Benar-benar gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya tahu bahwa terowongan itu berkelok-kelok ke kiri dan kanan saat dia meluncur turun. Di tengah-tengah kejatuhan yang tak terhentikan, kakinya seperti menendang sesuatu yang berdaging dan dengan suara mencicit melengking, bola daging yang lembut itu telah berguling turun bersamanya. Bam! Aduh! Ark! Dia menjerit kesakitan saat tubuhnya jatuh ke depan akibat kecepatan luncuran yang gila itu. Namun, dia tidak jatuh ke tanah. Dia jatuh ke benda lunak dan berdaging yang ada di depannya saat meluncur. Aduh, sakit sekali. Setelah meluncur turun dengan kecepatan seperti itu, lecet-lecet di tubuhnya tidak dapat dibayangkan karena dia merasakan seluruh tubuhnya terbakar kesakitan. Bahkan saat itu, ketika dia melihat banyak pasang mata mengelilinginya menatapnya saat mereka bersinar hijau kusam dalam kegelapan yang redup, dia dengan cepat melompat. Berdecit berderit. Berdecit berderit berderit berderit. Tikus. Ia merasa kulitnya merinding. Mendengar suara-suara itu, kedengarannya seperti tikus. Namun dalam kegelapan, ia samar-samar dapat melihat bahwa bentuknya tidak seperti jenis tikus pada umumnya dan mereka masih terus datang mengelilinginya saat itu. Ketika ia menyadari bahwa lubang yang dimasukinya cukup besar untuk menampung seorang manusia sementara matanya melihat semua hewan pengerat di hadapannya, tubuhnya langsung menegang seketika. Goper penggali. Dia mengangkat sebelah tangan untuk merasakan telur emas di balik pakaiannya di dadanya guna memastikan telur itu tidak rusak atau pecah, sementara tangan yang lain meraih pahanya, untuk mencengkeram belati yang terikat di sisi pahanya dengan tangannya.